Oke. Nah, ada beberapa pertanyaan ya. Nih, bagaimana membedakan pada anak autism yang terbelakang A dan B tidak terjadi karena keterbelakangannya? Nah, ini tadi barusan saya jelaskan ya, gitu. Nah, bagaimana bisa kita tahu anak kita autism with intellectual disability? Apakah harus tes IQ? Nah, sepanjang pengalaman saya, pada akhirnya memang kita mengukurnya dengan fungsi-fungsi kognitif, atau iya, dengan melakukan tes IQ. Tapi nanti kita akan melihat lagi hubungannya antara IQ dengan kemampuan bahasa. Karena bagian dari IQ tentu saja pasti ada bahasa. Gitu ya. Nah, jadi kita harus, memang pada akhirnya kita akan lihat secara IQ, tapi perlu dilihat, karena komponen IQ itu nggak cuma dua, nggak cuma verbal sama performance. Ada komponen-komponen IQ yang lain, gitu. Yang membuat kita bisa melihat, oh, apakah dia memang benar nih masuk ke dalam intellectual disability, ataukah dia IQ-nya rendah hanya karena dia bahasanya kurang. Nah, itu juga perlu dibedakan, kan? Gitu. Kita kenal ASD dengan high and low function. Selama Bu Sheila pegang anak ASD, IQ mereka yang paling tinggi berapa? Oh, ada yang sampai di atas rata-rata. 120 pernah, 125 juga ada. Gitu. Jadi memang anak-anak dengan ASD itu, yang kita bilang spektrum itu banyak di semua area. Jadi baik dari segi IQ pun ada spektrumnya. Ada ASD dengan IQ yang rendah, ada ASD dengan IQ yang sangat tinggi. Gitu. Tapi yang membedakan mereka ASD atau tidak adalah fitur-fitur yang tadi, A dan B itu. Nah, problemnya cuma kalau dia IQ-nya rendah, maka kemampuan bermainnya juga terbatas, jadi mungkin bisa terlihat seperti repetitif. Gitu, di anak-anak yang memiliki IQ rendah walaupun tidak autism. Tapi di anak-anak dengan autism, perilaku repetitifnya tidak disebabkan karena IQ-nya rendah. Karena di anak yang IQ-nya tinggi, dia tetap memiliki perilaku repetitif tersebut. Oke. Nah, kita lanjut ya. Nah, karena ada variety, ada begitu banyak kemungkinan, ada spektrumnya, ada range-nya, maka biasanya akan dituliskan apakah si anak dengan autism ini, nomor satu, memiliki with or without accompanying intellectual impairment. Nah, di sini IQ itu masuk. Kalau misalnya memang dia memiliki IQ yang rendah dan dia memiliki kriteria autism, maka dia bisa disebutkan sebagai autism spectrum disorder with accompanying intellectual impairment. Tapi kalau anak ini dengan autism tetapi tidak memiliki kesulitan di area IQ, IQ dia tinggi, kita bisa bilang autism without accompanying intellectual impairment. Faktor yang kedua adalah with or without accompanying language impairment. Nah, ada anak-anak autism yang memiliki kesulitan bahasa dan ada anak autism yang tidak memiliki kesulitan bahasa. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kesulitan bahasa di sini? Kesulitan bahasa di sini mengacu kepada 3 bagian besar dari bahasa, yaitu semantik, sintaksis, dan morfologi. 3 area tersebut. Kalau pragmatik udah pasti ada masalah, karena itu adalah bagian dari kriteria diagnosis autism. Jadi untuk Bapak Ibu di sini yang belum pernah mengambil kelas penjelasan mengenai perkembangan bahasa atau faktor-faktor bahasa, saya akan mengulas secara singkat dan cepat. Faktor bahasa itu atau komponen bahasa itu sebenarnya ada 5. Aturannya ada 5. Kita sebut sebagai semantik, sintaksis, fonologi, morfologi, dan pragmatik. Ini yang disebut sebagai komponen bahasa. Tetapi untuk pendiagnosaan, jadi kalau Anda familiar dengan buku DSM-5, mereka membagi-bagi yang disebut sebagai bahasa, berdasarkan diagnostik kriterianya, mengacu kepada 3 bagian besar dari bahasa, yaitu semantik, sintaksis, dan morfologi. Sehingga kalau dibilang ASD with accompanying language impairment, itu artinya adalah anak-anak autism dengan kesulitan di salah satu dari 3 area ini, atau 3-tiganya. Semantik, sintaksis, morfologi. Gitu. Kalau permasalahan di area pragmatik, itu sudah pasti ada di anak-anak dengan autism, karena memang diagnosisnya sendiri menunjukkan adanya permasalahan di area interaksi sosial.
Kalau dia punya masalah di area fonologi, maka itu masuknya nanti adalah ASD, gitu. Disertai dengan speech sound disorders. Nah, itu akan masuk ke dalam kategori yang lain lagi ya. Tapi di sini di-specify with or without accompanying language impairment, artinya dia bisa punya ASD tanpa kesulitan di 3 area bahasa tadi, atau dia bisa punya ASD dengan kesulitan di 3 area bahasa itu. Sehingga Anda bisa ketemu anak-anak dengan autism yang memang kemampuan bahasanya cukup bagus. Dia bisa sekolah, nilainya bagus, akademik tidak bermasalah karena dia bisa memproses semua bahan ajar yang diberikan oleh sekolah. Cenderung mungkin lebih pintar daripada anak-anak lain seusianya kalau mereka yang memiliki high IQ. Tapi tetap punya defisit di social communication dan defisit di repetitive behavior. Makanya penandanya adalah 2 itu. Jadi kalau anak Anda atau Anda bekerja dengan anak-anak autism spectrum disorder, Anda tahu bahwa Anda menghadapi 2 fitur utama ini. Deficit in social interaction dan repetitive patterns of behavior. Gitu. Oke, tadi ada yang raise hand, saya lihat. Yes. Theodora ya? Yes, it's me. Oke. Pertanyaannya adalah, autism with accompanying language impairment bisa tidak diakomodate dengan speech therapy? Atau I mean it's going to stay with them forever? Oke. Sekarang kita bicara mengenai the definition of the disorder itself ya. Jadi nomor 1 yang kita perlu tahu adalah autism spectrum disorder is a disorder. Jadi if it's a disorder, it stays with them. The autism will not go away. Yang kedua, language impairment is also a disorder by itself. Gitu. Jadi it will also never go away. Tapi skill itu bisa progress. Artinya kalau ditanya, bisa tidak diakomodasi dengan speech and language therapy? Terutama language ya, karena kita bicara mengenai bahasa di sini. Tidak akan bisa diakomodasi 100% sehingga dia menjadi sama seperti anak lain. Karena apa? Karena memang condition-nya adalah disorder. Sama dengan anak-anak yang memiliki just language disorder without autism, mau dimasukin terapi juga kemungkinan pasti skill levelnya tidak akan sama dengan anak lain seusianya. Gitu, karena they have a disorder. Tapi, kalau kita masukkan dengan terapi, bisa improve nggak? Justru kita harapkan memang bisa improve. Karena terapi is intensive intervention designed to improve specific skills. Jadi justru dengan terapi kita harapkan bisa improve. Tapi kita tidak bisa mengharapkan bahwa improvements-nya akan sama dengan anak lain seusianya. Gitu. Karena kita perlu mengerti the nature of the disorder. Ya. Oke, ada pertanyaan satu lagi nih. Apakah IQ anak ASD berbanding lurus dengan kemampuan komunikasinya? Apakah anak non-verbal ASD memiliki IQ yang lebih rendah? Nah, sekarang kita bicara mengenai IQ. Saya bukan seorang certified psychologist. Saya cuma punya background S1 di psychology bersama dengan communication disorders. Jadi saya akan menjelaskan sepemahaman saya. Mungkin para ibu psychologist lain yang ada di sini bisa mengkoreksi kalau yang saya sampaikan salah. Tapi sepanjang pengalaman saya dan sepanjang saya bekerja dengan psychologist di dalam my practice, itu IQ itu ada berbagai macam bagian. Jadi kalau kita melihat tes IQ yang paling baru, ada 5 bagian di dalamnya, yang comprising IQ. Yang pertama adalah yang kita sebut sebagai verbal comprehension, yang kedua adalah perceptual reasoning, yang ketiga adalah fluid reasoning, yang keempat adalah processing speed, dan yang kelima adalah working memory. Semua ini masuk ke dalam IQ. Jadi kalau ditanya, apakah IQ anak ASD berbanding lurus dengan kemampuan komunikasinya? Gitu ya. IQ yang mana yang kita bicarakan? Gitu. Karena 5-5-nya ini adalah bagian dari IQ. Apakah anak nonverbal ASD memiliki IQ yang lebih rendah? Nah, saya nggak bisa bilang seperti itu. Karena apa? Karena verbal comprehension cuma one part of IQ. Jadi anak yang nonverbal kemungkinan akan memiliki perhitungan skor IQ nonverbal yang cenderung lebih rendah. Perhitungan IQ skor verbal yang cenderung lebih rendah. Di verbal comprehension pasti dia jatuh.
Tapi kita nggak bisa bilang bahwa di semua measure IQ yang lain dia akan sama rendahnya. Karena kembali, everything is individualized. Setiap individu memiliki profil yang berbeda. Jadi kalau dia memiliki non-verbal IQ, kalau dia non-verbal, bisa jadi IQ verbal comprehension-nya rendah kalau diukur. Karena dia non-verbal. Nggak mungkin dia bisa menjelaskan itu secara verbal, dan aspek dari IQ, salah satu yang dinilai adalah verbal comprehension. Nah, sehingga kita perlu melihat bagian non-verbal dari IQ measures. Kalau perceptual reasoning-nya bagus, kalau working memory-nya baik, atau kita bisa melihat dari komponen IQ non-verbal lainnya baik, kita nggak bisa bilang anak ini punya IQ rendah. Paham maksud saya? Karena IQ is not a one-score thing. Gitu. Jadi pada saat kita melihat IQ, kita harus melihat semua bagiannya. Nah, kalau ditanya, berbanding lurus nggak dengan kemampuan komunikasinya? Memang sih, anak yang memiliki IQ yang lebih baik, biasanya memiliki kemampuan komunikasi yang lebih baik. Kalau overall general measures of IQ-nya lebih baik, biasanya kemampuannya memang lebih baik. Tapi, kalau dia non-verbal, bukan berarti pasti dia akan memiliki IQ rendah. Bukan. Tapi kemungkinan besar dia akan memiliki kemampuan yang cenderung rendah in one measure of IQ, only di satu area ini. Ini yang sudah pasti kita bilang, kalau dia non-verbal, pasti verbal comprehension-nya rendah. Makanya pada saat mencari nilai IQ dari anak-anak yang non-verbal, kita harus melihat ke arah IQ non-verbal, bukan IQ verbal yang dilihat. Gitu. Oke, ada beberapa tambahan yang mungkin perlu dilihat di sini. Ada juga autism spectrum disorder yang associated with a known medical or genetic condition or environmental factors. Nah, ada juga ASD yang ada, tapi timbul karena kondisi medis atau genetik tertentu. Ada juga yang diasosiasikan dengan neurodevelopmental, mental, or behavioral disorders tertentu. Ada juga yang disertai dengan katatonia. Gitu. Katatonia artinya satu kondisi di mana si anak bisa diam dalam waktu lama, gitu ya, katatonik dan tidak bergerak. Gitu. Nah, ini adalah definisi-definisinya dan spesifik kriterianya gitu untuk melihat anak-anak dengan autism spectrum disorder. Nah, dengan mengetahui ciri-ciri ini, maka kita tahu what kind of condition are we dealing with. Kita tahu nih kondisi apa sih yang sedang kita hadapi pada saat kita membantu seorang anak dengan autism spectrum disorder. Gitu. Nah, saya ada listing di dalam handout-nya, severity levels-nya. Nah, pada saat kita meng-assign severity level untuk anak-anak yang memiliki autism spectrum disorder, maka ada 3 level berdasarkan support yang dibutuhkan anak itu. Jadi, kalau anaknya memang sifatnya mild autism gitu ya, maksudnya kebutuhan defisitnya ringan dan restricted repetitive behavior-nya ringan, maka dia akan membutuhkan support yang lebih sedikit dibandingkan dengan anak lain. Jadi, disinilah severity level itu, atau kita bilangnya tingkat keparahan itu, di-assign. Jadi, kalau masuknya ke dalam level 1, level 1, artinya hanya membutuhkan support. Kalau masuknya level 2, berarti requiring substantial support, membutuhkan support yang cukup banyak. Kalau level 3, artinya requiring very substantial support, atau membutuhkan support yang sangat banyak. Nah, tapi semuanya berada di dalam kategori autism spectrum disorder. Oke, sedikit bicara mengenai diagnosis. Although most children with ASD are not diagnosed until at least 3 years of age, a clinical diagnosis of ASD at 2 years of age was found to be associated with the same diagnosis at 3 years of age or older in 90% of children's study. Nah, ini saya juga dapat banyak pertanyaan dari parents nih. Misalnya, anaknya usianya masih 2 tahun, 2,5 tahun. Terus udah dibilang autism spectrum disorder. Terus banyak yang nanya, mungkin salah nggak sih, Miss? Gitu. Berapa persen sih salah? Nah, di sini kita bisa melihat jurnalnya adalah
tingkat kesalahannya masih bisa 10%. Dari umur 2 ke umur 3, biasanya begitu. Gitu ya. Karena apa? Karena karakteristik yang terlihat, karakteristik ASD yang terlihat di usia 2 tahun, biasanya menetap sampai dengan usia 3 tahun di 90% anak. Jadi kalau misalnya di usia 2 tahun kita sudah bisa melihat karakteristik autism spectrum disorder, maka ada kemungkinan besar anak itu memang memiliki autism spectrum disorder. Gitu. Untuk penelitian-penelitian yang sekarang, bahkan mereka mencoba melihat perilaku itu di usia di bawah 2 tahun. Nah, tetapi memang saya belum mendapatkan definitif kriterianya ya untuk anak-anak yang di bawah usia 2 tahun. Nah, tapi ini sedikit mengenai diagnosa. Walaupun sudah ada terobosan di area genetics dan biomedics, sampai saat ini belum ditemukan tanda-tanda biologi spesifik untuk ASD, sehingga screening dan diagnosis harus masih tetap dilakukan berdasarkan perilaku yang ditampilkan oleh anak. Artinya gini, banyak sih penelitian di luar sana gitu ya, yang bilang, oh mungkin gara-gara faktor genetik, atau mungkin karena makanan, atau mungkin karena keracunan logam berat, atau mungkin karena diet, dan lain sebagainya ya, gitu. Maksudnya ada banyak faktor-faktor tersebut. Nah, tetapi sampai saat ini mereka belum bisa menemukan one genetic marker for ASD. Walaupun sudah ada beberapa penelitian yang menjanjikan ke arah sana, tapi belum ada yang bilang, oke, nih, gen ini nih yang definitely menyebabkan ASD. Kalau semua orang punya gen ini, maka semua pasti jadi ASD. Atau semua orang nggak punya gen ini, pasti tidak akan menjadi ASD. Nah, itu mereka belum bisa pinpoint. Ya. Jadi semuanya tetap masih harus berdasarkan pada perilaku yang ditampilkan oleh si anak. Maka sampai sekarang kriteria diagnosisnya, kalau kita mau lihat dari DSM-5, tetap berdasarkan pada behavior atau perilaku yang ditampilkan oleh si anak. Oke. Nah, ini saya sedikit memberikan Asia perspektif di sini. Jadi kalau berdasarkan American Speech Language and Hearing Association, maka gitu. Kenapa kita perlu untuk memberikan pelayanan intervensi di area komunikasi atau speech and language? Ini adalah karena memang ada apa ya, base-nya gitu ya. Nah, ini sedikit aja, mungkin nanti bisa dibaca khususnya yang memiliki profesi terapi wicara untuk referensi pribadi.